Damai Indonesia dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Ghufron, Jalan Raya Marga Hayu Jaya, Bekasi. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Habib Nabil Al-Musawa, Ustadz Said Kutub, yang akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu Islam menolak kekerasan dalam dunia pendidikan. Dan sebelumnya kita akan saksikan terlebih dulu tayangan berikut ini. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kekerasan dalam dunia pendidikan yang masih saja terus terjadi menggambarkan betapa pendidikan belum bisa sepenuhnya menghadirkan manusia berkualitas yang berakhlakul karimah. Selalu ada saja oknum-oknum yang melakukan kekerasan fisik, verbal, hingga pelecehan seksual di sebagian lembaga pendidikan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah jelas memberikan rujukan kepada umatnya untuk memberikan ketenangan, terlebih dalam dunia pendidikan, agar melahirkan anak-anak berkualitas secara pribadi dan pengetahuan. Namun ironinya, sebagian lembaga pendidikan masih saja diwarnai dengan kekerasan, di mana sejatinya hal ini tentu akan berpengaruh secara psikis pada mentalitas dan kualitas anak didik, di mana sejatinya anak-anak harus memperoleh pendidikan yang layak, baik dari guru sebagai pendidik di lembaga sekolah dan juga kedua orang tuanya saat di rumah. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam banyak memberikan referensi kepada manusia tentang pentingnya berperilaku kasih sayang, saling tolong-menolong, dan mengutamakan perdamaian, bukan kekerasan. Sudah selayaknya perkara ini penting untuk diketahui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah ataupun di rumah. Lantas bagaimana Islam melihat permasalahan ini dan bagaimana ajaran Islam mengajak setiap manusia menciptakan pendidikan yang aman, damai dan tentram? Apa yang akan terjadi bila saja hal ini terus didiamkan dan menjadi budaya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil 'alamin nadhira alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu-ibu sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih sehat, Pak? Kalau jam segini nih jamnya ngantuk. Mudah-mudahan kita nggak ngantuk. Para pemirsa juga mudah-mudahan nggak ngantuk ya, insya Allah. Baik, jamaah Masjid Al-Ghufran dan juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Kalau kita bicara tentang kasih sayang dan anti terhadap kekerasan, ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa kasih sayang itu sendiri adalah salah satu sifat Allah yang sampai Allah katakan Allah tetapkan kepada dirinya sendiri. Ya. Di dalam ayat Al-Quran Allah katakan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kataba Rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Camkan ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri nih yang menyatakan dalam Quran, Allah sudah menetapkan. Dalam beberapa tafsir dikatakan mewajibkan atas dirinya sendiri sifat kasih sayang. Ya. Jadi kalau kita melihat kasih sayang ini asalnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan asal segala sesuatu itu adalah kasih sayang. Kita harus memulai dengan itu. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata beliau, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, rahmati wasi'at wa fi ba'di riwayatin ghalabat ghadabi. Kasih sayangku itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mendahului bahkan mengalahkan dari amarahku. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah seperti itu, kita kira-kira harus mendahulukan kasih sayang enggak, Bapak Ibu sekalian? Dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, di dalam Quran itu menyebutkan sifat rahmah itu sampai ada di 268 kali di dalam Quran Allah menyebutkan sifat penyayang. Sampai Allah itu salah satu sifatnya Rahman dan Rahim, pengasih penyayang. Ya, karena itulah sifat asalnya. Sampai kemurkaannya pun bisa kalah dengan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kita lagi marah, tahan marah kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah aja tuh kalau mau marah sama kita, kita udah diganti semua sama Allah dengan makhluk yang lain. Karena banyaknya dosa kita, tapi dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita buka dalam Quran, Allah bicara tentang agama Islam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa agama Islam itu adalah juga agama kasih sayang, ya. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah walaki yudkhilu man yasha' fi rahmatih. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, semua manusia itu dijadikan satu kafir semua, kata Allah, ya. Tetapi Allah memasukkan mayyasha, siapa yang dikehendaki, ke dalam kasih sayangnya. Para ulama menyatakan kasih sayang di situ adalah agama Islam. Maka Islam itu dikenal dengan nama Dinur Rahmah, agama kasih sayang, ya. Lalu kemudian rahmah itu juga merupakan sifat Al-Quran. Salah satu nama Quran itu adalah Kitabur Rahmah, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin.
Dan kami turunkan Al-Quran itu untuk sebagai obat dan juga untuk kasih sayang kepada orang yang beriman. Maka para ulama menyatakan salah satu nama Al-Quran itu, ada sekitar 55 nama Al-Quran. Salah satunya adalah Kitabur Rahmah, kitab kasih sayang. Masya Allah ya. Kalau nggak ada Al-Quran mungkin kita udah sesat semua Bapak Ibu sekalian ya. Dengan Quran itu kita dapatkan petunjuk. Lalu yang ketiga kata para ulama, Nabi kita itu adalah Nabiur Rahmah. Nabi yang penyayang. Nabi Muhammad Nabiul Ghadab atau bukan Bu? Nabi yang pemarah? Enggak. Nabiul Syadid, Nabi yang keras? Tidak. Tapi Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali hanya untuk menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Allahnya adalah Maha Rahman Rahim, kitabnya adalah Kitabur Rahmah, nabinya adalah Nabiur Rahmah. Apalagi ya. Kemudian kata para ulama juga surga itu adalah juga salah satu arti rahmah itu adalah surganya Allah. Tadi adalah nama agamanya itu sendiri rahmah ya. Kemudian Allahnya memiliki sifat Rahman Rahim. Kemudian apalagi tadi? Nabinya Nabi rahmah juga ya. Kemudian jannah itu salah satu makna daripada rahmah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Allah, la'allakum turhamun. Kata para ulama ya dalam beberapa kitab tafsir dia katakan kata la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu masuk ke dalam surganya Allah. Karena surga itu adalah tempat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, dari semua ini masih pantaskah kita bersikap keras dan kasar apalagi terhadap anak didik kita? Ini pesan saya nih, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, kalau Anda mau berzina silakan berzina sendiri di luar. Jangan sampai menzinahi santri Anda sendiri, ya, atau anak didik Anda sendiri, atau binaan Anda sendiri. Kenapa? Karena itu dosanya berkali-kali lipat. Apa dosanya? Yang pertama dosa zina, dosa besar. Yang kedua dosa zolim, karena dia zolim kepada orang yang lemah, tidak berdaya. Yang ketiga khianat. Ya, kenapa? Karena dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan sama dia. Anda mau berzina silakan berzina di luar kalau memang akhlak Anda seperti itu. Ya, jangan terhadap santri, terhadap binaan, terhadap murid di sekolah. Ya. Terhadap yatim piatu yang kita bina, jangan. Bib, tapi kan berzinah di luar juga nggak boleh. Nggak boleh, tapi dosanya lebih besar kalau Anda melakukan itu terhadap santri Anda, binaan Anda, murid Anda, ya. Yatim piatu yang diamanahkan sama Anda. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ittaqullah, takutlah kita kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan yang seperti itu karena dosanya berkali-kali lipat. Hadirin wal hadirat, usini wa iyyakum. Ini saya menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, dan harus kita sebagai guru, kiai, habaib, asatidz itu beri contoh. Kalau ada pelanggaran begitu, tegakkan aturan dengan keras, jangan malah dilindungi, ya. Nah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat kita semua menjauhi dari sikap zolim, dari sikap keras, dari sikap aniaya terhadap dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sebagaimana kita merahmati anak didik kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan kembali kepada kita penegasan betapa Allah memiliki sifat kasih sayang dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada umatnya. Umatnya diwajibkan untuk mengajarkan kasih sayang di antara sesamanya. Tetapi mengapa masih saja terjadi kekerasan dalam dunia pendidikan, di mana kita tahu salah satu tujuan pendidikan adalah menciptakan adab yang mampu melahirkan kasih sayang di antara kita. Ustadz Said Kutub akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Terima kasih, pemirsa masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema yang tentu saja harus kita perhatikan secara serius, kekerasan dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa ketika orang tua menitipkan anak-anaknya di dunia pendidikan dengan harapan tentu saja jauh dari kekerasan. Tapi mengapa kekerasan masih terjadi dalam dunia pendidikan? Silakan Ustaz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya Allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda mulia Habibana Habib Nabil Al-Musawwa mata'anallah fi tuli hayati, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, serta para jamaah Bapak Ibu Masjid Al-Ghufran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan betapa sejuknya gurunda kita menyampaikan kepada kita. Kemudian ada saatnya juga kita harus tegas dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam dakwah saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berlaku lemah lembut. Kemudian juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dua nabi sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Harun. Di dalam surat Taha ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Bayangkan Fir'aun didakwahkan oleh dua nabi sekaligus dengan dakwah yang lemah lembut. Itu orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Bejatnya manusia, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih itu anak-anak. Bayangkan. Dan mengaku orang yang paling tinggi, bahkan faqala ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Kejamnya manusia, diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah dengan lemah lembut. Apatah kita orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, maka perlakuan kita haruslah yang terbaik, apalagi anak kita. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mendidik anak kita, anak didik kita dengan penuh kasih sayang. Terbaik, lemah lembut. Saatnya dia salah diingatkan. Kemudian saat dia salah diberikan hukuman. Menegakkan syariat agar dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Jangan sampai misalnya kalaupun ada anak yang salah, yang keliru, anak kandung, anak didik, salah kita tidak perbaiki, malah kita lindungi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat."
laqata'tu yadaha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya anakku sayang Fatimah binta Muhammad melakukan pencurian, maka aku akan sendiri akan memotong tangannya, dan itu mustahil. Naudzubillahi min dzalik, karena anak seseorang yang sangat mulia dunia akhirat, imamul mursalin khataman nabiyyin. Kalau kita ada yang salah, ada yang keliru, kita perbaiki. Anak kandung kita salah, kita hukum. Saat dia mendapatkan kebaikan, berprestasi, maka apa yang harus kita lakukan? Berikanlah penghargaan, apresiasi, agar anak kita semakin semangat dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini Allah titipkan hanya satu. Sisanya ada 99 di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu luas, meskipun dosa kita seluas bumi, meskipun dosa kita setinggi langit, wala ubali. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, berfirman, aku gak peduli dengan dosa-dosanya selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sayang kepada anak itu wajar. Tapi ada lagi yang lebih hebat, anak sangat memuliakan orang tuanya. Siapakah dia? Yaitu sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah mengingatkan, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abat if'al ma tu'mar satajurni insyaallah minas sabirin. Pelajaran terbaik adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran. Ibrahim 69 kali disebutkan dalam Al-Quran, tersebar dalam 24 surat, dan disebutkan surat Ibrahim surat ke-14. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dalam surah Al-Mumtahanah disebutkan ayat yang keempatnya. Dijadikan teladan untuk kita semua. Bagaimana didikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam sangatlah mulia, hebat. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Anak kalau sudah diperhatikan orang tuanya, ayah bunda, kalau kita sayang, kalau berikan perhatian penuh, kalau kita ajarkan benar, hak yang hak, batil yang batil, apa yang dia lakukan? Jangankan hartanya, jangankan jasanya, jangankan sekedar mendoakan orang tuanya. Apa yang dilakukan Nabi Ismail alaihissalam kepada orang tuanya? Ya abatif al-ma tu'mar satajuni insyaallah minas sabirin. Segera lakukan apa yang diperintahkan Allah. Diperintahkan Allah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dalam mimpinya. Segera lakukan wahai ayahku sayang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jangankan harta, tenaga, doa, nyawanya diberikan untuk orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak sebagai qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua saya, ibunda Hajah Maimunah 5 Mei yang lalu 4 Syawal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai hamba Allah yang biasa meneteskan air mata sebagaimana Nabi ditinggalkan keluarganya. Dan Nabi tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinasihati oleh anak saya yang masih 4 tahun. Dia sampaikan, wahai Abi, sabarlah, jangan takut, jangan sedih, kan ada aku. Masya Allah, qurrata a'yun. Inilah yang menyebabkan kita semakin taat kepada Allah, semakin bersemangat berdoa kepada Allah agar keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang tua teladan, suami yang teladan. Kalau kita mau bedahlah surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 40. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam membangun keluarganya. Hebatnya Ismail, hebatnya Hajar, lantaran di balik itu ada sosok yang sangat mulia, sangat hebat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah bangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menanamkan sahabat Nabi 13 tahun di Mekah masalah akidah, keimanan kepada Allah.
Tanamkan kepada anak-anak kita agar takwa, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik, yang dekat masjid, jauhi tempat maksiat dan dosa. Kalau kita taruh di tempat maksiat dan dosa, peluang melakukan maksiat ada enggak? Kalau kita berada di masjid, peluang melakukan amal soleh ada enggak? Duduk di masjid, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kepada Allah agar turunan kita senantiasa melaksanakan sholat. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Said Kutub, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah telah kita dengarkan bersama, dan insya Allah kita akan lengkapi tema kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kekerasan dalam dunia pendidikan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan diwakilkan oleh Bapak dan Ibu ini akan mewakili pertanyaan pemirsa yang ada di rumah yang tentu saja kita menghadapi masalah yang sama. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kabir Silalahi yang akan dijawab oleh Habibana Nabil. Silakan Bapak Kabir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Kabir Silalahi dari Bekasi Timur. Berbicara tentang kekerasan dalam dunia pendidikan pada saat ini agak semarak. Sebenarnya dulu pun ini sering terjadi terutama di pesantren. Karena memang memukul itu di pesantren biasanya adalah dalam rangka kasih sayang. Tapi dengan menghajar dan mengajar tentu berbeda. Lalu dengan alasan untuk memberi pelajaran atau efek jerah, sering timbul kekerasan bagi si anak atau di dunia pendidikan. Yang menjadi pertanyaan kami, kira-kira langkah-langkah atau cara apa kira-kira yang efektif untuk menghindarkan agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam dunia pendidikan khususnya di pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik sekali, Bib. Emphasize-nya di menghajar dan mengajar, Bib ini. Silakan, Habibana. Izin Said Kutub, Masya Allah. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya tadi Pak Sabir ya, Masya Allah Silalahi yang bertanya, dan juga para pemirsa dimanapun termasuk di rumah. Pertama adalah kita perlu memahami dulu, ini sebenarnya kejadian itu mungkin bukan hanya di pesantren aja ya, mungkin juga di dunia pendidikan yang muslim maupun non muslim pun terjadi. Cuman ini memang yang akhir-akhir ini marak di pesantren. Jadi saya ingin menyampaikan dulu begini, bahwa kita semua perlu sepakat bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajar memulai dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dikatakan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an wa ardah. Sayyidina Anas ini seorang anak, Bapak Ibu sekalian, ya, dan dia bekerja di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga disebut khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sama pembantu itu biasanya gimana kita? Suka dimarah nggak, Bu? Ngaku. Suka. Baik. Jadi ini kita belajar dari Sayyidina Muhammad SAW. Jangankan sama anak didiknya, sama pembantunya. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya ini bekerja membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dalam riwayat lain dikatakan 20 tahun. Tidak pernah sekalipun beliau memarahi saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berapa kali marahin pembantu, Bu? Nah, jadi kalau kita bercontoh meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau tidak pernah memarahi bahkan sampai pembantunya, apalagi muridnya, apalagi temannya, apalagi orang-orang lain, gitu ya. Rasul itu dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Kata Sayyidatina Aisyah, kalau Rasul itu marah,
Dia diam, kami hanya melihat ada urat di sini. Di antara dua matanya itu, uratnya itu merah keluar. Tapi beliau tidak mengucapkan satu patah kata pun. Nah, jadi istrinya mengetahui beliau lagi marah dari itu. Beliau diam, ya. Nah, kalau suami kita gimana, Bu, kalau marah? Woi, saya gitu. Tapi enggak di sini, ya. Tempat saya sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu tidak pernah memarahi pembantunya, tidak pernah memarahi anaknya, tapi kok nurut semua. Tadi pertanyaan Bapak, lalu apa caranya supaya bisa begitu? Ya, jawabannya satu Bapak Ibu sekalian, dengan keteladanan. Jangan pernah mimpi kita akan mendidik generasi yang baik, yang solih, yang berakhlak kalau guru-gurunya tidak berakhlak. Mulai dari diri kita sendiri. Saya berikan satu contoh. Di antara anak-anak saya, ada satu anak saya yang ketika dia di sekolah itu dia diminta jadi imam sholat oleh gurunya, ya dilatih begitu kan sama murid-murid yang lain. Ketika sholat dia nangis. Ditanya sama gurunya, kenapa nangis? Terus dia bilang, Abi itu kalau jadi imam sholat nangis. Artinya apa? Jangan pernah mimpi anak kita khusyuk sholat kalau kita sendiri tidak memberikan contoh khusyuk. Anak itu seperti kertas putih Bapak Ibu sekalian. Ya. Gurunya ngerokok, gurunya misalnya pacaran, kira-kira anaknya kayak apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita itu punya ruh, cahaya, ibadah, ikhlas, itu masuk ke hati orang lain. Ya. Dan itu berpengaruh, muathar, masuk ke dalam hati orang, lalu dia mendengarkan dengan baik. Ada satu anak saya yang lain, dia pesantren. Setelah pesantren dia berubah total. Kenapa? Saya bilang bisa begitu kamu. Ya dulu kamu ngelawan. Iya katanya itu kiainya di sana itu Masya Allah kalau nyampaikan tausiah kita sampai pada nangis. Berubah. Jadi yuk mulai para guru, para asatidat, para santri, kita mulai diri kita sendiri dulu. Perbaiki, tingkatkan ruh kita ketika ibadah. Doakan anak murid kita. Ya Allah mudah-mudahan dikasih hidayah. Ya Allah mudah-mudahan dibukakan hatinya. Itu insya Allah berpengaruh. Tanpa harus kita pukuli mereka dengan kekerasan. Itu mungkin beberapa nasihat dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya Ibu Yulida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulida dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Sebenarnya pertanyaan saya yang tadi Bapak tanyakan itu. Jadi saya mendadak ini Pak, mohon dimaklumi. Yaitu tadi tentang pendidikan. Ini bagaimana cara menanggulangi anak-anak yang suka menonton tayangan kekerasan yang ada di ponselnya. Akhirnya mereka itu tertanam berantam atau berkelahi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana upaya para ulama dan pendidiklah yang nyata gitu, yang bisa merubah. Walaupun pelan-pelan gitu, anak-anak sekarang ini sangat sulit sekali Pak, karena pengaruh global itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Said Hud. Baik Bunda, izin Habibana. Jadi dalam mendidik anak, yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dalam keluarga yang paling tanggung jawab dunia akhirat suami, kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ayah, kita tanggung jawab ini mendidik istri dan anak-anak kita dunia akhirat. Jadi kalau anak kita di rumah, tanggung jawabnya orang tua secara penuh. Ya. Tadi saya sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik itu ada 6. Yang pertama,
kita senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah, tanamkan keimanan kepada anak. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Dekat dengan masjid berarti sekolahnya sekolah yang baik. Jangan mimpi di siang bolong anak kita pengen hafal Quran tapi sekolahnya nggak pernah diajarin Quran. Nggak nyambung nanti. Jaka sembung bawa handphone tulalit ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yaitu tanamkan anak kita untuk melaksanakan salat. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Salat usia 7 tahun suruh salat. Kemudian sampai ke 10 tahun itu ada tahapnya 3 tahun. Lama apa cepat? Lama, pelan-pelan. Anak-anak jangan disamakan seperti kita. Salatnya harus tegak, harus khusyuk. Beda namanya juga anak-anak. Masih anak-anak diperlakukan dewasa, nanti tua dia jadi anak-anak. Dia udah bosan dulu seriusnya pada saat anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Penanaman akhlak, Bunda. Akhlak. Sebagaimana tadi di dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim farzuqhum minats tsamarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita nih melalui keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam penanaman akhlak, orang lain senang kepada dia. Karena akhlaknya mulia, diajarkan oleh siapa? Orang tuanya yang pertama kali. Anak ini ngomong kasar sekali, dari mana sih? Oh nggak usah jauh-jauh, orang tuanya. Kalau kita kan giliran apa? Ini anak pintar banget, siapa sih bapak ibunya? Betul nggak ayah bunda? Ini anak mohon maaf ini bodoh, siapa sih ini gurunya nih? Giliran anaknya bermasalah gurunya dipanggil. Padahal jasanya gedean gurunya, bener nggak? Kita berapa lama sih di rumah? 2-3 jam juga udah capek ya kan? Ini jasa guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita. Kemudian selain akhlak, penanaman apa lagi? Yaitu baru kita berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan rezeki kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian doa agar anak kita menjadi anak yang soleh, taat kepada kedua orang tuanya. Itulah konsep Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya. Jadi kita pengen soleh, anak kita orang tuanya soleh. Cari pendidikan yang bagus, lingkungan yang baik. Kemudian kita harus ada aturan ayah bunda. Maunya anak deh, jangan, kita tanggung jawab. Handphone belum pada saatnya gadget, kita yang tahan, kita yang kendalikan. Ini nggak tanggung jawab. Jangan dirusak anak kita dengan gadget. Bener nggak? Kita ngajarin capek. Dia dapat informasi sekarang dari mana? Dari mana aja. Nggak tanggung jawab itu. Yang memberikan informasi dan sebagainya. Yang salah adalah orang tuanya. Saat dia sudah anak-anak, saat dia anak-anak kita harus berjuang terus-terusan untuk mendidik anak-anak kita, insya Allah menjadi anak yang qurrata a'yun. Secara singkat tadi, bagaimana peran daripada ulama untuk mengatasi masalah ini? Baik, jadi dari ulama sebagaimana gurunda kita Habibana menjelaskan, kita harus menjadi teladan. Yang memberikan pencerahan yang terbaik. Cara Nabi, cara Quran sunnah, lemah lembut bagaimana? Gak mesti keras. Gak mesti galak, masuk pesantren itu ibarat contohnya ini bengkel. Orang yang bermasak keluar jadi bagus, emang bengkel. Pesantren bukan bengkel, betul gak? Harapan kita agar anak kita menjadi anak yang soleh. Cari tempat sekolah pesantren yang baik, yang bagus, yang memuliakan anak kita, yang dengan akhlak mulia. Jadi ayah bunda ulama yang soleh, yang garis lurus bahasa sekarang. Itu jangankan bicara akhirat, bicara dunia saja. Qawlan ma'rufa, qawlan layyina, qawlan baligha, qawlan sadida, qawlan ma'rufa, qawlan karima. Kata-katanya itu berbobot sehingga menyebabkan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sosok orang tua, guru yang saleh selalu ingat, tanam di dalam dadanya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh wanita, dia ingat Allah, kemudian sosok orang tuanya yang saleh. Baik, terima kasih Ustaz, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami dan Minusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Minusaku yang mengangkat tema tentang kekerasan dalam dunia pendidikan. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya, akan disampaikan oleh Bapak Husaini yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan Pak Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husaini dari Rawasemut. Mengenai pendidikan kekerasan ini, 1450 tahun yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan
ketika orang kafir Quraisy ditawan oleh baginda Rasulullah, Rasulullah tidak menyiksanya, bahkan memberikan mereka untuk mengajar pasukan muslim apa yang mereka bisa. Lalu kalau kita saat ini dalam toleransi beragama, kita suka datang ke gereja untuk menasehati atau diberi kesempatan, apakah toleransi itu dibenarkan dalam Islam dan sejauh mana kita boleh berbuat demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit menyimpang pertanyaan, tapi pantas untuk dijawab nih, layak untuk dijawab, Bib. Silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Izin Kiai Said Kutub dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, khusus kepada Ustadzuna Arifin ya tadi ya. Husaini yang bertanya, baik, dari Aceh ya, Masya Allah. Jadi pertanyaannya ya bagaimana terkait dengan toleransi saat ini. Tadi beliau memberikan contoh pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya luruskan dikit. Jadi waktu itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik ya. Kemudian setelah terjadi peperangan itu, kemudian terkalahkanlah orang-orang musyrik itu. Setelah dikalahkan, maka kemudian disandera oleh Nabi Muhammad SAW, dijadikan tawanan. Dan para tawanan itu benar tadi Ustadz Husaini sampaikan, tidak disiksa ya, tapi diminta untuk mengajarkan baca tulis oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang banyak belum bisa baca tulis. Jadi konteksnya itu peperangan. Nah, kalau di Indonesia enggak perang kita ini kayaknya ya. Kita bersahabat, kita berdamai, kita bertetangga. Jadi nanti kaitannya berbeda. Jadi Rasul misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu punya tetangga-tetangga yang non Muslim banyak. Ya, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraidah, ya, ada Bani Nadir dan lain-lain. Itu orang Yahudi, bukan lagi non Muslim Kristen atau ini Yahudi. Ya. Apa yang Rasul lakukan sama mereka? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian damai, mitsaq, ada perjanjian, ya. Seperti kalau kita sekarang di Indonesia, mitsaqnya adalah NKRI, ya, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, itu mitsaqnya, ya, perjanjian. Dan selama masih ada perjanjian itu tidak boleh mengganggu. Kecuali kalau ada pihak yang membatalkan perjanjian itu. Jadi dulu itu bertetangga baik. Tapi masing-masing boleh enggak bekerja sama? Boleh, sepanjang bukan dalam urusan akidah. Ya, Rasul berbisnis, kaum muslimin ada yang membeli di pasar yang pedagang-pedagangnya orang-orang Yahudi di situ. Sambil mereka memperbanyak kaum muslimin juga supaya dagang di situ. Artinya apa? Islam tidak melarang belajar, jual beli, ya, tolong menolong sepanjang bukan dalam masalah akidah. Ya, kalau dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Contohnya dalam masalah akidah apa? Kita baca qasidah di gereja, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, apapun alasannya, nggak boleh. Ya, ngapain? Nggak ada tempat lain. Ya. Dan kita jangan anggap itu yang non muslim pun terganggu dengan itu, ya. Dia kan punya nyanyiannya sendiri di situ. Ya enggak? Dia punya ibadahnya sendiri, punya imamnya sendiri, punya tata caranya sendiri. Kita masuk situ kasidah, ya, dan sebagainya. Nah, itu salah kalau seperti itu. Nah, jadi sekali lagi hubungan Islam dengan non muslim itu dibolehkan. Kaum muslimin pada saat itu di Madinah dengan orang musyrik, bahkan dengan orang, sepanjang menjaga perjanjian. Begitu orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian, yang terjadi apa? Diperangi, perang Ahzab. Ya, perang Ahzab itu orang-orang Yahudi tadi, ya, Bani Quraidah dan sebagainya, berkhianat, membantu orang musyrik. Berarti perjanjian jadi batal. Diperangi sama Rasul SAW sampai beliau beres perang Ahzab itu.
Waktu itu kaum musyrikin dikirimkan angin oleh Allah Subhanahu wa taala, badai pasir, terus bubar. Begitu bubar, yang lain mau pada pulang, kaum muslimin, Rasul sudah di atas kudanya. Terus dengan kata-katanya yang luar biasa, la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, berangkat semua pasukan kaum muslimin. Sebagian bahkan enggak sholat asar karena kata-kata Rasul itu. Ya, berangkat sampai ke sana sudah dekat maghrib. Akhirnya sebagian ada yang sholat asar dulu, ada yang sudah di sana. Terjadi perbedaan pendapat. Tapi artinya apa? Kaum muslimin itu megang janji. Ya, kalau misalnya perjanjian itu dilakukan dengan baik, dipenuhi, nggak ada masalah kita berinteraksi dengan mereka sepanjang bukan urusan akidah. Ya, kalau misalnya nanti ada doa Natal, terus kita ikut, salah. Ada doa misalnya nyepi, jangan, kita hormati mereka nyepi, tidak apa-apa. Ya, sebagaimana kita juga dengan ibadah kita. Begitu Ustaz Agung. Terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Sekarang itu kemajuan teknologi begitu pesatnya. Begitupun dalam dunia pendidikan kan kita pakai teknologi ya Pak ya. Dan saat ini banyak juga kekerasan dari di literasi. Nah, bagaimana Islam untuk solusi ini gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kekerasan yang ditimbulkan dari teknologi itu sendiri. Nah, ini sebagai orang tua kita juga harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Silakan Ustadz Said. Ya, baik. Jadi Bunda, mohon izin Habibana. Jadi teknologi ini Islam harus mengambil. Bahkan kata Imam Ali bahwasanya ada sesuatu yang kurang baik. Contohnya itu lidah anjing ya. Lidah anjing itu kan najis ya. Kalau ada kebaikan silahkan diambil. Maksudnya kita belajar kepada orang yang bukan Islam, khususnya misalnya teknologi, boleh enggak? Silahkan diambil. Tapi bukan masalah syariat, ya, bukan syariat. Teknologi dan sebagainya, kemajuan, kedisiplinan dan seterusnya. Nah, kemudian biasanya ada dampak daripada internet, teknologi dan sebagainya, ada positif, ada negatif. Dan kita ini yang mengendalikan kita sendiri. Orang tuanya, anaknya dan sebagainya, ada lembaga sensornya. Dampak inilah yang kita harus waspadai, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, kita tidak ambil semuanya. Selama itu kebaikan, tidak bertentangan Quran dan Sunnah, ambil apapun itu. Untuk kemajuan kita, itu bagus. Ya, kita belajar kepada siapapun boleh. Pada ulama jelas tentang syariat. Kepada orang di luar Islam boleh belajar teknologi, ilmu apa saja yang bisa kita semakin bermanfaat, berguna, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, silahkan. Tapi kalau ada yang bermasalah, kemudian menyalahi aturan, kemudian menyebabkan kita semakin hari bisa berubah nih ya, gara-gara efek ini bahaya, maka kita harus tinggalkan itu. Nah, ini bahaya. Misalnya contohnya saja, ada seorang yang masih anak-anak, dia mencintai Quran, dia hafal Quran usia 5-6 tahun. Bahkan dia paham isinya, bahkan juga ayatnya, letaknya dan sebagainya. Kenapa? Didikan orang tua dan gurunya. Ada juga anak yang mencintai musik karena didikan anak mungkin juga gurunya. Ada orang yang mencintai game, ada enggak? Ada, ternyata sama-sama lama. Kalau yang tadi mencintai Quran, sehari berapa lama dia berinteraksi dengan Quran? Itu 8 jam lamanya sehari. Ternyata yang jago game, ini luar biasa, berapa lama diinteraksi latihan? Sama-sama 8 jam. Tergantung kita mau yang mana. Membentuk anak kita menjadi penghafal Quran, senang sunnah Nabi, kita membentuk lingkungan itu. Kita yang mengatur, kita yang membimbing orang tuanya, gurunya dan sebagainya. Tapi kalau anak sebagaimana orang tuanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia kondisinya fitrah, mengikuti orang tuanya. Mau beriman atau enggak, diikut aja. Maka tanamkan anak kita menjadi anak yang baik. Baik, terima kasih Ustadz. Pada intinya jangan salahkan teknologinya, tapi siapa yang menggunakan teknologi itu. Kita masih tersisa beberapa pertanyaan lagi, dan tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damin Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Syaiful Imam yang akan dijawab oleh Habibana Nabil. Silakan Pak Imam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habibana wa syekhuna barakumallahu ta'ala. Setelah mendengarkan materi begitu detail, timbul bukan pertanyaan dalam benak saya, namun permohonan untuk menanggulangi kekerasan dalam dunia pendidikan. Seyogianya para ulama, para habaib dan para kiai menyatukan persepsi dengan para umara, mencari titik temu untuk mengarahkan kepada pengarahan bagi para pendidik, baik itu para dosen, para guru, dan para ustadz, para asatid dan asatidah, agar mengarahkan kepada mentauladani Rasulullah SAW dalam masa mendidik anak didiknya, sehingga mendahulukan kasih sayang ketimbang kekerasan. Untuk itu kami memohon kepada para ulama dan umara untuk menyatukan persepsi sehingga bisa menemukan titik temu dan menjatuhkan sanksi bagi si umara yang disetujui oleh para ulama dengan sanksi yang syar'i bagi para pelanggar tersebut. Jazakumullah, barakallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syaiful Imam. Ini bagus sekali nih Habibana. Silakan Habibana. Izin Kiai Said Kutub, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya Ustaz yang tadi bertanya, masukan yang sangat bagus. Dan insya Allah nanti kebetulan saya ini juga ditugaskan, diberikan amanah di Majelis Ulama ya Indonesia Pusat, Komisi Dakwah. Nanti coba saya sampaikan ya usulan tadi, usulan sangat bagus. Mungkin kerjasama Majelis Ulama, ya Kementerian Agama, ya kemudian Kementerian Pendidikan untuk bagaimana sih solusi menghadapi hal-hal yang tadi terjadi di lapangan. Ya, saya ingin berbagi pengalaman majelis kami, majelis saya, yaitu Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang didirikan oleh adik saya Allah Yarham Habibana Munzir bin Fuad Al Musawa dari guru mulia kami yaitu Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Alhamdulillah sekarang sudah bercabang di 11 provinsi dan 5 negara cabang dari Majelis Rasulullah, dan itu sebagian besar anggotanya adalah anak-anak muda, remaja. Dan kami, Ustadz yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, kami membiasakan kepada seluruh cabang Majelis Rasulullah di seluruh Indonesia dan di 5 negara tadi untuk senantiasa mengedepankan sifat rahmah, kasih sayang. Kami mendahulukan kasih sayang, kelembutan, kehalusan. Apakah Islam tidak boleh keras? Boleh. Tapi keras itu seperti obat. Dia hanya diminum pada saat sakit, ada masalah. Tapi asolahnya, dasarnya Islam itu adalah kasih sayang. Tadi Ustadzuna Dr. Said Kutub menyampaikan tentang bagaimana ilmu yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita lihat di ayat yang tadi dibacakan di surah As-Saffat, kita lihat betapa indahnya kata-kata beliau dan betapa indahnya juga anaknya ngikutin. Apa kata Sayyidina Ibrahim? Kata dia, ya bunayya inni ara fil manam. Lihat Bapak Ibu sekalian, kaum muslim-muslimat dan juga mungkin para asatid yang nonton acara ini, lihat Sayyidina Ibrahim itu kepada anaknya. Dia nabi nih, ulul azmi minar rusul. Nabi yang termasuk 5 nabi yang paling tinggi derajatnya. Tapi bahasa beliau
diabadikan dalam Quran. Ya bunayya. Ya bunayya itu kalau bahasa Indonesia, wahai ananda. Allahu Akbar. Kita begitu enggak sama anak kita? Bapak Ibu sekalian. Woi, itu kan gondrong atau botak, ceking. Bahasa-bahasa yang tidak indah. Maka dia lebih galak lagi nanti ke bawahnya, ke temannya, kemana. Ya. Wahai ananda. Lalu lihat balasannya Nabi Ismail kepada ayahnya apa? Ya abati if'al ma tu'mar. Dia jawab juga dengan bahasa yang tidak kalah lembutnya. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah sama ayah. Kita lihat misalnya Sayyidina Luqman Al-Hakim di surah Luqman. Juga ketika menasihati, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Padahal Sayyidina Luqman itu umurnya 70 tahun, anaknya 7 tahun. Coba Bapak Ibu sekalian. Bahasanya apa? Wahai ananda, Masya Allah, luar biasa indahnya. Ya. Kalau kita lihat Quran itu enggak ada bahasa kasar sama anak-anak itu. Enggak ada. Ya. Saya berikan satu contoh terakhir, Sayyidina Nuh alaihissalam. Bapak Ibu tahu anaknya Nabi Nuh? Baik apa jahat? Jahat. Apa kata-kata Sayyidina Nuh sama anaknya? Ya. Dikatakan ketika ombak itu, air itu sudah bergelombang naik, ya. Wa qala Nuhun ibnahu, ya, wa kana fi ma'zil. Dan Nabi Nuh itu memanggil anaknya, ketika itu anaknya sedang di tempat yang tinggi, ya bunayya irkam ma'ana, wahai ananda, ayo naik sini ke kapal ini, ya. Wala takun ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Apa jawab anaknya? Anaknya tidak menjawab dengan bahasa yang sopan. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya pasti sampai ke gunung itu, saya bakal selamat dari air. Lihat tuh adab. Anak ayahnya begitu sopannya, begitu halusnya. Anaknya jawabannya begitu. Lalu tiba-tiba datang ombak besar, fakana minal mughraqin. Tenggelam anaknya itu. Ketika udah tenggelam, Sayyidina Nuh mengangkat tangannya. Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anakku itu bagian dari diri saya. Tapi janjimu sangat benar. Apa sama Allah? Ditegur sama Allah. Mulai sekarang ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Mulai sekarang dia bukan anakmu lagi karena amalnya enggak soleh. Jangan kamu minta begitu. Lalu Nabi Nuh sami'na wa ata'na. Hadirin wal hadirat, kalau sama anak nakal aja Nabi Nuh tuh begitu sabarnya ngajak, apalagi sama anak yang baik. Yuk kita laksanakan itu. Apakah kita pemerintah, ulama, ustadz, guru, orang tua, tadi kata Ustadz Said Kutub, kita coba untuk terus kelembutan, maka ini nanti jadi gelombang. Akhirnya orang-orang bersikap begitu, di mana-mana nanti anaknya juga berubah, tidak bandel. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sayang sekali waktu kita sangat singkat. Ustadz Said Kutub, mohon maaf. Jadi ada satu pertanyaan yang tadi telah kita dengarkan bersama, insya Allah. Habibana, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi bekal bagi kita untuk mengoreksi kembali. Jangan-jangan selama ini kita salah dalam menerjemahkan, melahirkan adab yang penuh kasih sayang. Insya Allah setelah kita menyaksikan acara ini, kita akan meningkatkan kualitas kita khususnya kepada anak-anak kita untuk menunjukkan yaitu uswatun hasanah. Contoh yang paling baik yaitu Rasulullah SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 17 Juli kami akan menghadirkan Babe Haikal Hasan dan Ustadz Fatih Rishad dari Masjid Darut Taqwa Limo Depok. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن حفظه الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية
طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.